Halo rekan-rekan sahabat KPPN Surabaya 1, selamat datang di episode pertama podcast KPPN Surabaya 1. Acara ini diadakan tidak lain untuk menjadi media publikasi alternatif dalam menyajikan berbagai kegiatan dan upaya dari segenap anggota tim KPPN Surabaya 1 untuk juga memberikan layanan yang lebih baik kepada seluruh mitra kerja. Dengan menyajikan dinamika tugas dan kegiatan yang dialami oleh KPPN Surabaya 1, kami rasa perlu juga untuk diketahui oleh mitra kerja dan masyarakat. Memperoleh pandangan dari para pegawai KPPN Surabaya 1, dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Timur, maupun dari para mitra kerja. Tentunya hal tersebut akan menambah khazanah yang dimiliki oleh KPPN Surabaya 1. Selamat menyaksikan. Sebagai edisi perdana podcast KPPN Surabaya 1 kali ini, telah bersama kita Kepala KPPN Surabaya 1, Bapak Yoyo Yulianto. Selamat datang, Bapak. Terima kasih. Ya baik, terima kasih telah menyempatkan waktu ya untuk hadir bersama rekan-rekan yang sedang menonton kali ini. Bagaimana kabar Bapak pada hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Luar Mudah-mudahan biasa. teman-teman juga sehat juga ya. Amin, terima kasih. Beliau ini merupakan nahkoda ya, rekan-rekan dari KPPN Surabaya 1 yang pada episode ini akan memberikan insight atau pandangan dalam melihat kiprah KPPN Surabaya 1 pada hari ini dan hari esok. Baik, langsung saja kita membahas terkait konsep pada episode kali ini, yaitu peran KPPN saat ini dan saat yang akan datang. Salah satu tugas dan fungsi utama KPPN saat ini adalah menerbitkan SP2D, betul ya Bapak? Betul. Yaitu surat perintah pencairan dana untuk kepentingan mitra kerja. Nah, menurut Bapak nih bagaimana KPPN Surabaya 1 dapat menerapkan moto serasi? Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh dari serasi itu sendiri dan juga implementasinya terhadap layanan yang diberikan KPPN Surabaya 1. Oke, baik, terima kasih Mbak Manda selaku host dari podcast KPPN Surabaya 1 pada kesempatan kali ini. Tentu saya ingin menyampaikan dulu sebelum saya menjawab terkait dengan materi bahwa podcast ini kita rancang memang akan menjadi tambahan sarana atau channel dari publikasi KPPN Surabaya 1, di mana saat ini begitu pesatnya kemajuan di bidang media sosial. Jadi pekerjaan kita yang kita laksanakan sehari-hari itu memang menjadi suatu semacam keharusan untuk dipublikasikan atau disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai macam cara. Jadi karena itu salah satu kenapa kita di KPPN Surabaya 1 itu mencoba untuk menyelenggarakan semacam podcast dalam rangka untuk menambah media komunikasi kepada masyarakat umum. Itu ya. Kemudian terkait dengan pelayanan KPPN Surabaya 1 sendiri, bahwa di KPPN Surabaya 1 itu saat ini mempunyai mutu yang akronimnya adalah serasi ya. Jadi ada kata S, E, R, A, dan SI. Jadi itu kepanjangan. Yang S yang pertama itu adalah artinya sistematik ya. Jadi kalau kita lihat bahwa setiap organisasi, setiap lembaga itu di dalam proses pekerjaannya selalu ada terdiri dari berbagai macam komponen. Artinya baik dari komponen dari SDM, kemudian komponen dari sarana dan prasarana, dan komponen dari peraturan atau soft yang mengatur bagaimana organisasi bekerja. Nah, di konteks KPPN Surabaya 1 dengan mutu layanan S yang pertama yaitu sistematik, bahwa semua pekerjaan yang dilakukan oleh KPPN Surabaya 1 itu sudah melihat bagaimana komponen tadi sampai ke depan itu bekerja sama. Jadi sebagai contoh misalkan kita mempunyai peraturan, kita mempunyai pegawai, kita mempunyai sarana dan prasarana yang dikombinasikan sedemikian rupa. Jadi semua komponen itu bekerja secara bersama-sama untuk menghasilkan yang namanya layanan sebagai output atau produk dari KPPN Surabaya 1. Jadi itu adalah pekerjaan bersama, jadi sistematik itu. Jadi tidak bisa kita hanya mengandalkan salah satu sisi atau salah satu komponen atau subsistem yang istilahnya lain, yaitu untuk bekerja sendiri. Kemudian E-nya adalah efektif ya. Efektif itu adalah kita bekerja atau menghasilkan layanan, produk, output dan lain-lain itu benar-benar
bisa memenuhi apa yang kita harapkan. Sebagai contoh adalah kalau tadi disampaikan di KPPN Surabaya 1 ini produk utamanya adalah menerbitkan SP2D atau surat perintah pencairan dana, yang artinya nanti setelah ada penerbitan SP2D dari KPPN Surabaya 1 itu nanti akan ada perpindahan dana ya, atau transfer lah ya, dari rekening kas negara kepada rekening yang berhak, yang dalam hal ini mitra kerja KPPN Surabaya. Dan efektif. Satu itu. Yang kedua masalah waktu ya. Waktu juga salah satu komponen di dalam penghitungan efektif. Artinya kalau tadi disampaikan ada peraturan atau SOP, itu ada aturan di kita yang menyatakan bahwa SP2D itu diterbitkan dalam waktu 1 jam misalnya, dengan ketentuan dan persyaratan yang sudah tetapi ya. Dan 1 jam itu benar-benar dihitung. Jadi memang harus 1 jam. Nah itu salah satu ukuran bahwa pekerjaan kita itu dianggap sebagai efektif. Kemudian R-nya adalah responsif. Responsif ini kita melihat bahwa kita itu tidak bekerja sendiri, kita bekerja melayani orang lain, kita bekerja bersama-sama dengan orang lain, dan kita bekerja dengan berbagai macam unsur dan komponen yang lain. Dan itu terjadi interaksi gitu loh antara komponen-komponen itu. Sebagai contoh misalkan kita mitra kerja memberikan layanan kepada KPPN memberikan layanan kepada mitra kerja. Pada saat mitra kerja itu sudah minta layanan kita, misalkan kita diminta untuk segera menerbitkan SP2D, maka pada waktu itu sesegera mungkin begitu SPM yang dikirimkan oleh mereka kita terima, harus kita melakukan penerbitan SP2D. Contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, misalkan dalam layanan konsultasi, kita punya yang istilahnya CSO ya, Customer Service Officer ya toh, yang tugasnya salah satunya adalah memberikan konsultasi kepada mitra kerja kita. Jadi pada saat ada permintaan dari mitra kerja kita yang mereka minta konsultasi, maka kita harus segera bisa memberikan respon. Demikian juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain, misalkan ada permintaan kerjasama dari pihak-pihak lain, itu juga kita harus bisa memberikan respon secara cepat atau responsif ya. Itu R. Kemudian yang A-nya adalah akuntabel. Akuntabel ini dengan kata lain adalah dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kita melakukan pekerjaan itu adalah ada kewajiban atau ada amanah lah ya, kalau dari sisi lebih religius gitu ya. Kita dapat amanah, kita punya kewajiban yang mana ini memang harus dipertanggungjawabkan. Jadi kita bekerja itu bukan main-main. Kita bukan bercanda, kita bersungguh-sungguh dan serius. Karena kita juga dibayar untuk itu. Sehingga kita menjadi tanggung jawab kita untuk memberikan pekerjaan kita secara bersungguh-sungguh. Apa yang diamanahkan kepada kita, apa yang diwajibkan kepada kita untuk bekerja, itu kita harus lakukan dengan baik. Dan itu artinya memenuhi kriteria akuntabel ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Karena apa? Karena pekerjaan kita di sini itu mempunyai risiko yang cukup tinggi, terutama apabila kita salah dalam menyelesaikan pekerjaan. Misalnya kita salah transfer orang dari seharusnya orang itu tidak menerima berhak terhadap suatu uang, terus diterima, kan kita dianggap melakukan kesalahan, dan itu risikonya bisa ke kerugian negara. Kemudian S-nya dari kata serasi itu adalah solutif ya. Solutif itu artinya memberikan jawaban atau pemecahan terhadap suatu permasalahan. Jadi itu yang kita jadikan salah satu moto, karena itu penting supaya kita dalam melakukan tindakan, misalkan kita memberikan konsultasi atau memberikan kegiatan, itu benar-benar menjawab permasalahan yang ada. Jadi kita benar-benar apa yang diperlukan oleh mitra kerja itu kita harus tahu dan pandai gitu menangkap apa sih yang menjadi kebutuhan mereka, dan itu yang harus kita berikan solusinya kepada mereka. Apapun lah permasalahannya itu ya, karena cukup banyak. Kemudian I dari kata serasi yang terakhir adalah inovatif. Nah, sebagai kriteria inovatif ini tentu ya, karena kenapa? Karena kita itu bekerja mengikuti perputaran zaman, dinamika waktu itu terus bergerak dan berubah. Nah, sejalan dengan itu, tuntutan dari para stakeholders itu juga berubah. Misalkan tadinya kita menyelesaikan SPM itu bisa berhari-hari, kita sekarang bisa menyelesaikan cukup dengan 1 jam. Laporan keuangan juga begitu.
konsultasi juga begitu. Yang tadinya mereka harus datang secara offline ke kita, sekarang ini mereka bisa datang melakukan konsultasi secara online gitu ya, secara Zoom dan seterusnya. Jadi itu salah satu contoh dari inovatif. Contoh-contoh inovatif yang lain saya kira masih banyak ya. Kita ada mekanisme untuk mengingatkan mereka atas kewajiban untuk misalkan mengirim LPG, kemudian mengingatkan mereka untuk segera mengirim kembali GU ya, yang uang yang ada dalam yang dikelola mereka untuk segera dipertanggungjawabkan. Jadi secara umum itulah layanan yang kita berikan kepada mereka dengan kriteria serasi. Ini yang kita saat ini kita jadikan pedoman untuk menjadi referensi bagi kita untuk memberikan layanan. Mungkin kurang lebih seperti itu, Mbak Amanda. Ya berarti kalau bisa diringkas ya Bapak, serasi itu adalah sistem layanan KPPN Surabaya 1, yang mana KPPN Surabaya 1 itu berusaha untuk secara sistematis dan juga memberikan layanan yang cepat dan tepat kepada mitra kerja dan juga stakeholder dari KPPN Surabaya 1, yang juga cepat dan tepat itu dapat dipertanggungjawabkan perbuatan dan juga tidak lanjut yang telah kita ambil. Seperti itu ya, betul Bapak ya? Betul. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. KPPN Surabaya 1 saat ini sudah menyandang predikat zona integritas bebas dari korupsi. Kalau boleh tahu Pak, mulai dari kapan ya KPPN Surabaya 1 telah menyandang predikat zona integritas bebas dari korupsi ini Pak? Tahun 2021. Oh, berarti sudah jalan 3 tahun ya Pak? 3 tahun ya kurang lebih. Baik, menurut Bapak nih bagaimana implementasi KPPN sebagai instansi pengelola keuangan APBN mempunyai strategi dalam membentuk zona tersebut dan bisa mendorong instansi lain di luar Kementerian Keuangan untuk ikut berkomitmen dalam mencegah gratifikasi maupun korupsi, Pak? Baik, terima kasih Mbak Manda. Sebagaimana kita sampaikan bahwa kita sudah 3 tahun ini ya berjalan mengikuti KPPN Surabaya 1 dengan status zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Jadi ini saya kira sejalan dengan keinginan dari pimpinan pusat bahwa kita selaku organisasi pemerintah itu harus mempunyai komitmen yang kuat di dalam hal untuk mendorong integritas ini semakin baik. Jadi strategi yang kita lakukan tentu kita tetap memperhatikan arahan yang diberikan oleh kantor pusat sesuai dengan kebijakan organisasi baik dari level Kementerian Keuangan maupun dari level Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jadi regulasi-regulasi atau ketentuan yang mengatur bagaimana strategi ZI atau zona integritas itu sudah diterapkan, tetap kita jadikan referensi ya. Nah, tentu kita harus pertama kita harus mulai dari sisi diri kita sendiri, dari sisi internal KPPN Surabaya 1. Dari sisi internal itu ada beberapa komponen yang kita melihat ya. Antara lain ada di situ ada SDM atau pegawai maupun ada bisnis proses, kemudian ada kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya untuk publikasi dan lain-lain ya. Jadi dari unsur-unsur internal itulah yang harus kita perbaiki terlebih dahulu. Sebagai contoh dari sisi SDM atau pegawai, kita melakukan edukasi atau sosialisasi apa sih yang dimaksud dengan zona integritas itu, maka setiap pegawai sebenarnya harus memahami terlebih dahulu. Dan setelah paham dia harus mempunyai kesadaran yang penuh dan akhirnya menumbuhkan komitmen. Nah di dalam prakteknya ini integritas ini memang tidak semata-mata terkait dengan menghindari korupsi atau gratifikasi, tetapi juga komitmen terhadap layanan yang dimiliki oleh para pegawai. Itu juga bisa bagian dari integritas. Karena dia itu merasa tanggung jawabnya besar dalam bekerja, itu bagian dari integritas, maka dia akan melakukan pekerjaan apapun dengan bersungguh-sungguh. Nah, itu dari sisi. Kemudian dari sisi pemahaman, kemudian dari sisi kesadaran dan juga action. Jadi harus ada action. Nah, action ini harus dilakukan oleh seluruh pegawai. Dari beberapa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, terutama yang pada saat kita melakukan kontak atau interaksi dengan mitra kerja orang luar, itu harus menunjukkan benar-benar kita mempunyai integritas di dalam menjaga komitmen itu ya, agar mereka tahu bahwa kita melakukan. Kemudian secara eksternal ya, kalau tadi internal, secara eksternal kita melakukan publikasi juga ya, publikasi, kemudian kita melakukan sosialisasi dengan mengundang mereka
untuk datang dan kita melakukan sosialisasi. Dan kita harus melakukan deklarasi juga di depan mereka bahwa kita sudah melakukan sebagai zona integritas, kita berkomitmen untuk menghindari ya misalkan gratifikasi, korupsi dan seterusnya. Dan ini memang harus kita jaga. Tidak hanya sekedar slogan, kita jaga. Kita jaga dalam arti jangan sampai terjadi hal-hal yang memang itu bertentangan dengan semangat itu dilakukan. Kita jaga karena begitu ini kita tidak jaga dan itu terjadi sedangkan bisa diketahui oleh orang luar, maka yang sudah kita lakukan di bagian depan ini seakan-akan mubazir karena sia-sia karena kita dianggap hanya bisa pandai bicara misalkan ya, tapi dalam implementasinya tidak bagus. Jadi beberapa strategi itu ya kita lakukan. Kemudian kita juga selalu rutin menyampaikan laporan-laporan terhadap kegiatan-kegiatan kita yang terkait dengan ZI itu sebagaimana yang diarahkan, ditetapkan dalam regulasi atau peraturan oleh organisasi kita di pusat. Itu juga kita laporkan bahwa kita telah melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Dan apabila diperlukan, kita memang bisa melaporkan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya inovatif atau inisiatif yang memang mendukung kondisi ZI itu bisa semakin kuat di dalam KPPN Surabaya 1. Jadi kalau kita ringkas kembali, strategi kita memang paling tidak bisa dilakukan secara internal dan eksternal ya. Kita melakukan publikasi, kita melakukan pembinaan integritas secara rutin kepada teman-teman pegawai KPPN dan itu kita ingatkan secara terus-menerus. Ini adalah proses yang kontinu ya, tidak tahu kita kapan selesai, tapi kita akan melakukan selalu terus-menerus. Sepanjang kita masih bekerja, sepanjang kita masih melayani masyarakat, sepanjang kita masih melayani mitra kerja, ya itu akan kita lakukan terus. Kurang lebih seperti itu, Mbak Manda. Baik, berarti dengan kata lain ya Bapak, KPPN Surabaya 1 secara internal dan juga eksternal telah melakukan pendekatan secara aktif dalam mendorong instansi baik dari internal maupun eksternal untuk mempertahankan zona integritas bebas dari gratifikasi dan juga korupsi, begitu ya Bapak? Ya, betul. Baik, beralih ke pertanyaan selanjutnya lagi, seperti yang kita semua tahu ya rekan-rekan sahabat KPPN Surabaya 1, pada saat ini hampir semua pekerjaan telah diambil alih atau telah dipengaruhi oleh teknologi. Kita semua juga telah merasakan mungkin ya pengaruh dari teknologi itu sendiri di pekerjaan kita pada sehari-hari. Nah, menurut Bapak Yoyo nih, apakah perubahan ini akan sangat berpengaruh Pak terhadap tugas dan fungsi KPPN di masa yang akan mendatang? Iya, saya kira iya ya kalau kita percaya bahwa ini suatu keniscayaan. Pada saat dahulu kita tidak atau belum membayangkan bagaimana orang itu membawa berkas dokumen dari kantornya kemudian dibawa ke KPPN, KPKN dulu dengan begitu tebalnya ya. Sekarang itu tidak dilakukan oleh mereka. Dia cukup ngeklik aja dari kantornya, kemudian permintaan mereka sudah bisa kita terima. Pada saat dulu itu nggak terbayang. Jadi dengan kata lain bahwa apa yang kita tidak bayangkan nanti itu bisa saja terjadi. Nah, kalau yang paling memang dekat dengan perubahan itu adalah pengaruh dari teknologi ya dan informasi. Jadi jelas, jadi adanya kemajuan di bidang teknologi dan informasi nantinya akan merubah cara kita bekerja. Ya tidak usah kita bekerja lah jauh-jauh ke kantor ya, kalau kita bayangkan di rumah saja. Dulu kita nggak membayangkan tuh bisa pesan dari rumah kemudian makanan bisa datang sendiri ya. Betul Pak. Nah, sekarang itu bisa itu kita lakukan. Di kantor pun juga begitu ya. Sekarang orang mengirim SPM itu bisa kita terima ya, kita terima permintaannya kemudian kita proses, kemudian uang itu sudah mengalir ke mereka. Ya. Mungkin nanti ke depan proses ini akan semakin sederhana ya. Kalau kita lihat sekarang itu aplikasi kan sudah sedemikian banyaknya mengakomodasikan berbagai keperluan yang ada di kantor gitu ya, baik terkait dengan keuangan maupun terkait dengan SDM, terkait dengan aset, semuanya itu sudah kita akomodasikan dalam satu aplikasi yang saat ini kita namakan Sakti ya, yang itu mencoba untuk mengakomodasikan semua keperluan pekerjaan dari sisi kantor atau satuan kerja gabungan menjadi satu. Yang tadinya juga tersebar kemana-mana ya. Kemudian kita punya SPAN ya dan lain-lain yang saat ini kita miliki.
Jadi pada suatu saat nanti kemungkinan ini akan berubah juga ya. Itu dari sisi teknologi ya secara langsung kepada cara kita bekerja. Kemudian yang lain adalah perubahan tata cara kita bekerja yang sekarang itu tidak hanya sekedar untuk secara teknis menyelenggarakan penerbitan atau memberikan layanan penerbitan SP2D, tetapi kita juga sudah mulai lebih kepada tugas-tugas yang sifatnya advisory atau konsultasi ya, di mana kita lebih masuk ke dalam mengetahui bagaimana kondisi mitra kerja atau satuan kerja yang menjadi mitra kerja kita untuk membuat mereka itu pinter. Jadi lebih pinter lah ya. Jadi dengan adanya mereka pintar, kita nanti harusnya kerja kita lebih mudah. Tujuannya itu ya. Nah, untuk membuat mereka pintar ini memang perlu waktu ya. Kita harus memahami dulu apa yang dimiliki oleh mereka itu siapa, apa pekerjaan mereka, tugas dan fungsi mereka apa, dia mempunyai tujuan apa, dan seterusnya. Kita ingin mengantarkan mereka itu bisa memperoleh tujuan mereka dari sisi keuangan. Jadi kita mungkin akan bergerak ke sana tugas-tugas kita, yang mana saat ini dengan pimpinan yang baru, pimpinan Kanwil yang baru juga sudah mulai ke sana, mungkin dengan melihat kondisi perubahan ke depan, pekerjaan kita akan semakin berat ke sana. Jadi artinya kita akan memberikan fungsi konsultasi. Yang berikutnya adalah kita mungkin akan banyak juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat analisis ya. Analisis ini lebih bersifat kepada bagaimana kita melakukan pekerjaan saat ini itu apa sih yang kita hasilkan itu. Apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita dapatkan dari pekerjaan kita selama ini. Analisis misalkan pekerjaan-pekerjaan yang sudah dibiayai oleh mereka itu jadinya apa? Apakah itu memang seharusnya seperti itu? Apakah tujuannya seperti itu, sasarannya seperti itu? Nah, ini yang coba kita lakukan evaluasi lebih dalam atau analisis. Nah, itu berdasarkan data-data yang kita miliki. Yang selama ini kita proses dengan pekerjaan kita itu, kita mempunyai banyak sekali data-data yang mengalir di dalam database kita, yang mana ini belum termanfaatkan secara optimal saat ini. Nantinya kita akan bergerak ke sana. Jadi beberapa gambaran itulah yang nanti akan menjadi gambaran kira-kira tugas KPPN ke depan itu akan seperti apa gitu ya. Mungkin akan ada variasi sih tapi yang jelas nanti akan tidak jauh dari sana. Itu Mbak. Baik, berarti memang teknologi ini berpengaruh positif ya Bapak terhadap peran dan juga fungsi dari KPPN Surabaya 1. Untuk selanjutnya, menurut Bapak Yoyo ini bagaimana respon mitra kerja dalam mendukung kinerja pengelolaan keuangan APBN yang lebih efektif dan akuntabel pada saat ini, Pak? Ya, saya kira kita perlu tahu bagaimana respon dari mereka ya, tanggapan mereka, karena keberhasilan dari tugas kita itu tidak bisa dilepaskan dari kesuksesan dari tugas mereka atau dari pekerjaan mereka bisa berhasil, tugas kita berhasil. Jadi tentu saja mereka selama ini memang cukup memberikan respon yang baik kepada kita, apapun yang menjadi kebijakan Kementerian Keuangan atau dalam hal ini Ditjen Perbendaharaan selalu disambut secara positif oleh mereka. Sejauh memang itu dalam koridor pengembangan tugas yang lebih baik, kemudian peningkatan kinerja yang lebih bagus, ya toh, dan bisa mendorong mereka menjadi lebih mudah dan lebih efektif, itu akan mereka terima dengan baik. Jadi mereka secara prinsip sangat mendukung kalau ada terjadinya perubahan-perubahan yang sifatnya memang memajukan mereka, mendorong mereka untuk menjadi lebih pandai dan lebih mudah dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. Dan ini tidak mudah gitu ya, karena untuk mendorong mereka itu kadang-kadang ya kita juga terpaksa memahami apa kesulitan mereka. Dan itu yang mereka sangat senang ya, sangat senang dengan pendampingan atau bantuan kita yang selama ini kita berikan. Jadi secara umum respon dari mereka saya kira sangat positif ya. Yang kedua, ini juga bisa kita baca dari hasil survei kita. Survei layanan kepuasan yang selama ini kita lakukan secara rutin, baik secara semesteran maupun secara tahunan, menunjukkan bagaimana respon mereka terhadap layanan-layanan kita, yang secara umum memang sudah menunjukkan hasil yang
sangat bagus ya, sangat baik terhadap layanan kita. Namun ada beberapa memang catatan yang selalu ada di antara keinginan-keinginan mereka untuk lebih baik lagi ya, dan itu yang menjadi concern kita agar kita tetap menjaga kualitas layanan kita kepada mereka. Jadi dari waktu ke waktu kita selalu melakukan pertemuan gitu ya, atau kontak interaksi dengan mereka dalam bentuk survei, pertemuan langsung, dan ada istilah itu stakeholders day. Jadi ada stakeholders day ya toh, yang itu salah satu tujuannya adalah mendengar dari keinginan mereka itu terhadap tugas layanan KPPN Surabaya 1 khususnya. Demikian. Jadi selama ini KPPN Surabaya 1 telah menerima respon positif ya Bapak terhadap layanan yang telah diberikan KPPN Surabaya 1 terhadap mitra kerja. KPPN Surabaya 1 juga tidak hanya menerima penilaian saja, tapi juga menerima keluhan-keluhan yang nantinya akan dijadikan catatan supaya KPPN Surabaya 1 dapat improve lagi dalam memberikan layanan kepada mitra kerja KPPN Surabaya 1. Nah, rekan-rekan sahabat KPPN Surabaya 1, ini mungkin sudah pertanyaan terakhir. Apakah yang saat ini menjadi tantangan Pak dari KPPN Surabaya 1 dalam mengelola keuangan APBN khususnya dalam peran baru sebagai financial advisor baik untuk instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Pak? Oke, baik, terima kasih. Tantangan itu saat ini yang dihadapi oleh KPPN pada umumnya ya, itu memang cukup bervariasi ya. Saat ini kalau saya cerita di bagian depan tadi bahwa teknologi dan informasi itu demikian kuat ya, mempengaruhi kita, kemudian perkembangan dari luar dunia eksternal juga sedemikian cepat, maka yang tantangan kita saat ini adalah kompetensi SDM kita. Jadi ada istilah the man behind the gun ya, itu benar-benar itu menjadi penting gitu loh, bahwa ternyata siapa orangnya yang ada di belakang itu menjadi penting. Jadi artinya apa? Kualitas dari SDM kita saat ini memang cukup bervariatif ya, yang mayoritas memang pegawai kita yang saat ini juga memang relatif masih muda ya, generasi Z itu ya, itu yang relatif masih muda, itu belum banyak pengalaman mereka itu, belum banyak pengalaman, dan juga secara keilmuan juga masih sedikit gitu ya. Nah ini yang menjadi tugas saat ini adalah dari organisasi adalah mengembangkan mereka ini menjadi lebih banyak pengalaman. Tapi itu tidak harus dia berpengalaman sendiri karena perlu waktu kan dia pengalaman sendiri. Maka ada yang namanya transfer of knowledge ya. Jadi beberapa orang yang sudah punya pengalaman itu bisa membagi kepada mereka yang masih muda-muda itu dalam mengerjakan suatu pekerjaan itu seperti apa bentuknya ya. Nah, di samping pengalaman tentu juga ilmu ya, ilmu ya. Ilmu yang saat ini itu juga harus diasah terus-menerus. Di samping itu memang harus dilatih ke dalam hal-hal yang sifatnya lebih real di masyarakat, hal-hal yang terjadi secara sesungguhnya ya sebenarnya di masyarakat, supaya mereka tahu bagaimana cara melakukan pekerjaan berdasarkan kondisi masyarakat. Ini adalah satu tantangan, bagaimana mengembangkan kompetensi dari SDM. Yang kedua adalah bagaimana kita mengembangkan pekerjaan kita itu yang pas saat ini. Bagaimana kita ketahui pekerjaan KPPN saat ini itu kan memang tidak lepas dari komunikasi atau interaksi dengan berbagai pihak ya. Ada mitra kerja, kemudian ada juga pemerintah daerah, satuan kerja vertikal dan seterusnya. Itu apa yang bisa kita dapatkan dari interaksi itu? Ini juga merupakan satu hal yang menjadi tantangan kita, bagaimana kita merumuskan pekerjaan secara efektif gitu ya. Tadi sampaikan bahwa akan ada banyak pekerjaan-pekerjaan sifatnya analitik, kemudian evaluatif dan seterusnya, konsultasi. Itu memang sudah kita mulai, tetapi akan seperti apa bentuknya secara final atau nanti lengkapnya, itu yang masih saat ini menjadi bergerak atau dinamis gitu ya, masih dinamis. Nah itu yang mungkin masih akan menjadi tantangan kita. Nah saya kira itu beberapa hal yang menjadi tantangan kita, terutama dari sisi SDM dan juga dari sisi pengembangan tugas dan juga mungkin dari sisi
komunikasi gitu ya. Jadi saya kira ini adalah merupakan tantangan dari KPPN saat ini yang dimana memang kita harus mempunyai cara komunikasi yang baik dengan para mitra kerja atau pihak-pihak lain di luar KPPN Surabaya 1. Ini tantangan dari kita dan pengembangan komunikasi itu itu yang harus dikembangkan dari setiap bagian dari KPPN, mau dari DSO, dari MSKI, dari PD, seksi-seksi yang berhubungan dengan luar itu mereka harus pandai berkomunikasi dengan pihak luar. Dan itu salah satu kompetensi yang tidak bisa diraih kecuali dengan pengalaman gitu, dengan jam terbang. Gitu. Saya kira itu ya beberapa tantangan besar KPPN saat ini yang perlu nanti kita mencari solusi nih bagaimana cara mengatasi tantangan-tantangan yang ada selama ini. Mungkin demikian Mbak. Baik, berarti tantangan utama dari KPPN Surabaya 1 pada saat ini adalah cara mengembangkan generasi baru agar memiliki pengalaman dan juga ilmu ya Bapak ya. Baik rekan-rekan semuanya, begitulah acara podcast pada episode kali ini. Terima kasih ya Bapak Yoyo telah hadir pada episode kali ini, memberikan wawasan kepada rekan-rekan sahabat KPPN Surabaya 1. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Sobat KPPN Surabaya 1 yang telah menonton sampai dengan akhir video ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam serasi. Mari kita tolak dan laporkan gratifikasi. Apabila menemukan pelanggaran, laporkan melalui saluran pengaduan yang tersedia.